Salam selaras. Sahabat Barka, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Barka. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Barka. Salam selaras. Sahabat Sintrum, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi canggih pada masa lalu. Suatu objek yang sangat langka, yaitu reaktor nuklir yang terbentuk pada 2 miliar tahun silam, yang merupakan satu-satunya kasus di dunia. Selain itu, model operasionalnya dan metode penanganan limbah nuklirnya yang khas telah memukau para ilmuwan kontemporer. Di lokasi ini pernah beroperasi 16 reaktor nuklir berkapasitas rata-rata 100 kW yang beroperasi selama 500.000 tahun atau dengan daya setara dengan reaktor Kartini milik Batan di Jogja. Cerita berawal dari Republik Gabon, negara kecil di Afrika. Gabon terletak di Afrika Barat Tengah. Pada masa awal merupakan koloni Perancis, memiliki luas hanya 270.000 km persegi, dengan penduduk kurang dari 2 juta orang. Meskipun negaranya kecil, tetapi kaya akan mineral, termasuk minyak bumi, magnesium, besi, emas, uranium, dan sebagainya. Dengan mengekspor mineral tersebut, orang Gabon hidup lebih sejahtera daripada negara di sekitarnya. Prancis menemukan bahwa daerah Oklo kaya dengan kandungan uranium. Karenanya, pada tahun 1968 dilakukanlah penggalian. Pada tahun 1972, sebuah pabrik bahan bakar nuklir di Pierret, Prancis, telah mengimpor biji uranium dari Oklo. Pada saat itulah ditemukan sebuah fenomena aneh. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika sebuah perusahaan penambangan uranium melakukan penelitian di tambang uranium Oklo dan melihat perbedaan kandungan isotop U-235 di 16 lokasi tersebut hanya sekitar 0,6% kurang dari rata-rata yang seharusnya 0,72%. Hal ini hanya dapat dijelaskan bila terjadi sebuah reaksi fisi yang memakai isotop U-235 seperti yang terjadi dalam reaktor nuklir bahan bakar pengayaan rendah atau low enriched fuel. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa sekitar 200 kg U-235 telah hilang dari lapisan, seolah-olah telah dikonsumsi atau digunakan. Kemudian terukur beberapa kelompok bahan baku uranium dari pertambangan, yang sama semua hasilnya cenderung rendah. Fenomena abnormal ini telah menarik perhatian para ilmuwan. Perlu diketahui bahwa hampir di semua tempat di bumi, bahkan di bulan atau di meteorit, kandungan alami isotop uranium-235 selalu 0,72%. Meskipun perbedaannya sangat mikro, namun maknanya sangat makro. Cukup membuat para ilmuwan mencurigai bahwa biji uranium Oklo ini mungkin bukan produk alamiah. Mungkinkah biji ini sudah pernah dilakukan pemrosesan manual? Dengan penuh keraguan, para ilmuwan melakukan investigasi di tempat itu dan menemukan bahwa meskipun tambang uranium Oklo adalah tambang bermutu tinggi dengan kandungan uranium tinggi, namun kandungan isotop uranium-235
di seluruh area penambangan rata-rata hanya 0,62. Sekali lagi, nilai terendah hanya 0,296%. Hal mana kejadian ini sangatlah abnormal. Para ilmuwan bergegas melakukan penelitian lebih lanjut dan segera menemukan penyebabnya, yaitu fisi nuklir. Mengapa? Karena inti atom yang lebih berat ketika membelah akan menghasilkan unsur baru yang ringan. Sedangkan kandungan unsur ringan dalam biji tambang uranium tersebut sangat tinggi. Selain pernah terjadi fisi nuklir, tidak ada penjelasan lainnya. Dengan kata lain, biji tambang uranium ini pernah digunakan sebagai bahan baku untuk reaksi nuklir. Penjelasan ini telah mengejutkan para ilmuwan sendiri. Seperti yang diketahui, Madeleine Curie menemukan unsur uranium baru bersejarah 100 tahun lebih. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia lahir di Inggris pada tahun 1956. Tambang uranium Oklo terkubur jauh di dalam tanah dan usianya sudah sangat tua. Hal ini jelas bukan merupakan barang buangan industri nuklir modern. Lalu, apa sebetulnya itu? Setelah hasil survei dilaporkan ke French Academy of Science, hal ini telah membangkitkan minat yang besar dari fisikawan di seluruh dunia. Para ahli datang berbondong-bondong untuk melakukan berbagai penelitian di tambang uranium Oklo tersebut. Ternyata fenomena yang terjadi di Oklo tersebut sesuai dengan teori yang dituliskan oleh Profesor Paul Kuroda dalam Journal of Chemical Physics 16 tahun sebelumnya, di mana dijelaskan bahwa ada 4 kondisi yang harus terpenuhi untuk reaksi fisi alam terjadi. Yang pertama, ketebalan lapisan uranium harus di atas 1 meter. Yang kedua, konsentrasi U-235 harus di atas 1%. Saat ini, rata-rata di dunia U-235 di alam tidak lebih dari 0,7%, sehingga walaupun ada lapisan uranium yang lebih tebal dari 1 meter, tetapi konsentrasi isotop U-235 tidak lebih dari 0,7%, sehingga reaksi fisi tidak akan terjadi, sementara 2 miliar tahun yang lalu pada kisaran 3%. Yang ketiga, harus ada moderator untuk menghambat laju kecepatan neutron, yang saat itu adanya sumber air berkelanjutan dalam lapisan uranium yang dapat bertindak sebagai moderator. Dan yang keempat, tidak adanya boron atau litium yang menjadi racun dan dapat menghentikan reaksi fisi. Ajaibnya, semua kondisi yang sangat spesifik tersebut terjadi dalam kadar yang tepat, sehingga reaksi fisi nuklir dapat terjadi dan bertahan selama ratusan ribu tahun. Pada bulan Juni 1975, Badan Energi Atom Internasional menyelenggarakan seminar akademis khusus di Libreville, ibu kota Gabon. Para fisikawan berkumpul untuk berbagi hasil penelitian mereka tentang fenomena Oklo, dan akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat 16 reaktor nuklir di area penambangan Oklo yang telah beroperasi secara tanpa putus dalam kurun waktu 500.000 tahun. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu dengan kapasitas pasokan rata-rata 100 kW yang dapat memasok beberapa puluh pemanggang roti untuk beroperasi. Hal ini betul-betul sangat mengejutkan. Jika reaktor nuklir ini terbentuk secara alami, lalu mengapa mereka tidak meledak dan menghancurkan diri sendiri setelah reaksi berantai fisi nuklir terjadi?
Mekanisme apakah yang memungkinkan mereka untuk mengatur diri sendiri dan beroperasi secara stabil dan terus-menerus selama ratusan ribu tahun? Dan bagaimana pula limbah nuklir radioaktif ditangani dengan aman? Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas, para ilmuwan telah melakukan banyak penelitian selama lebih dari 40 tahun. Namun, dengan semakin terungkapnya teka-teki, orang-orang semakin cenderung mempercayai bahwa reaktor nuklir mungkin bukan terbentuk secara alami. Mengapa dikatakan demikian? Marilah kita lihat 3 keunikan reaktor nuklir Oklo yang ditemukan oleh para ilmuwan. Keunikan yang pertama, kandungan uranium yang luar biasa. Uranium-235 hendaknya cukup melimpah dan mencapai titik kritis baru dapat menyebabkan reaksi berantai fisi nuklir. Saat ini, bahkan urat tambang uranium dengan cadangan terbesar dan konsentrasi tertinggi juga tidak dapat menjadi reaktor nuklir karena konsentrasi uranium-235 terlalu rendah, bahkan kurang dari 1%. Menurut perkiraan, ketika urat tambang uranium Oklo terbentuk 2 miliar tahun yang lalu, proporsi uranium-235 mendekati 4%, yang kira-kira setara dengan konsentrasi bahan bakar uranium yang ditingkatkan secara artifisial yang digunakan di sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini. Dengan kata lain, biji tambang uranium Oklo sangat mungkin juga telah dimurnikan secara artifisial. Keunikan yang kedua, terdapat pola Gersер ajaib yang tidak berubah selama 500.000 tahun. Di sini akan dibahas dahulu pengetahuan tentang nuklir. Fisi nuklir dimulai dengan neutron yang secara kebetulan menerobos masuk. Ini akan menyebabkan inti uranium-235 membelah. Fisi menghasilkan lebih banyak neutron dan kemudian akan menyebabkan inti lain terus membelah, dan seterusnya. Maka terbentuklah reaksi berantai atau chain reaction. Agar reaktor nuklir uranium-235 dapat beroperasi secara stabil, harus ada, tanda kutip, moderator neutron untuk mengkatalisasi fisi nuklir, dan tanda kutip, racun neutron untuk mengontrol laju reaksi nuklir. Keduanya satu pun tidak boleh kurang. Fisi uranium-235 menghasilkan energi hanya di bawah tumbukan neutron lambat, sedangkan neutron yang dihasilkan ketika atom uranium baru terbelah kecepatannya sangat tinggi. Maka dari itu diperlukan adanya semacam moderator untuk memperlambat kecepatan neutron yang dilepaskan selama fisi. Dengan demikian, reaksi nuklir dapat berlanjut. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir pada umumnya digunakan tanda kutip air ringan atau tanda kutip air berat sebagai moderator. Pada saat yang sama, demi memastikan bahwa reaktor nuklir dapat beroperasi secara stabil tanpa terjadi ledakan nuklir, reaktor nuklir akan menggunakan racun neutron untuk mengontrol kecepatan reaksi berantai nuklir dengan menyerap kelebihan neutron bebas. Bahan penyerap neutron ini biasanya ditempatkan di batang kendali reaktor. Reaktor nuklir Oklo dengan cerdik menggunakan model geyser, yaitu sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Penelitian oleh ilmuwan Rusia, Profesor Oleg Pemeshik, menunjukkan bahwa reaktor Oklo digunakan hanya sebentar-sebentar, beroperasi selama 30 menit,
kemudian dimatikan setidaknya selama 2,5 jam untuk kemudian dioperasikan lagi. Ia menggunakan air tanah sebagai moderator neutron untuk memperlambat neutron cepat yang dihasilkan selama fisi uranium-235, sehingga reaksi nuklir berantai berlanjut. Panas yang dilepaskan oleh reaksi nuklir memanaskan air tanah hingga mendidih dan menguap. Kemudian, dalam letusan spektakuler, semua air bawah tanah yang mendidih dibuang. Jadi, tanpa moderator neutron, reaksi berantai akan berhenti. Kemudian, air perlahan-lahan kembali ke zona reaksi. Neutron mengalami perlambatan yang memadai. Fisi nuklir dimulai lagi, dan reaktor mulai bekerja lagi. Berulang kali dengan cara ini, masuknya air, perebusan air, dan penguapan air secara terus-menerus yang bertindak bagaikan batang kendali reaktor modern, memungkinkan reaktor untuk beroperasi secara stabil selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun tanpa kasus kehancuran ataupun ledakan. Namun, harus dicatat bahwa geyser sangat langka di alam bebas karena kondisi pembentukan yang sangat keras. Selain harus ada sumber panas bumi dan air tanah, juga harus ada struktur hidrogeologi khusus. Permukaan tanah harus memiliki sistem celah yang mengarah langsung ke daerah panas bumi. Lalu, harus memiliki semacam bahan khusus, yaitu silikon dioksida atau SiO2 yang dilarutkan dari batu dan diendapkan di dinding bagian dalam sistem pipa geyser agar kedap udara, sehingga tekanan yang terjadi di bawah bisa dibawa sampai ke atas tanpa kebocoran. Dengan demikian, air dapat tersembur. Dan karena volume air dan suhu air tanah mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, hampir tidak ada geyser yang stabil terus-menerus menyembur secara teratur. Saat ini, hanya air mancur Old Faithful di Yellowstone Park di Amerika Serikat yang agak tepat waktu. Namun, air mancur Old Faithful tersebut juga tidak stabil. Pada tahun 1939, interval rata-rata adalah 66,5 menit. Dan sekarang lambat laun telah meningkat menjadi 90 menit. Jika ini terus berlanjut, setelah 1000 tahun, kita mungkin tidak akan melihat air mancur Old Faithful lagi. Di sisi lain, sistem geyser Oklo telah beroperasi stabil selama 500.000 tahun dan menyembur secara tepat waktu, serta tidak berubah seiring dengan perubahan faktor eksternal. Jika tidak ada sistem kontrol cerdas untuk mengatur dan menyeimbangkannya setiap saat, sangat sulit dibayangkan bagaimana dapat melakukan hal ini. Keunikan yang ketiga adalah metode penanganan limbah nuklir yang cerdik. Seperti diketahui bahwa penanganan limbah nuklir adalah hal yang sangat merepotkan dalam industri nuklir modern. Reaktor nuklir Oklo panjangnya beberapa kilometer. Untuk reaktor nuklir sebesar itu, gangguan termal terhadap lingkungan sekitarnya hanya dibatasi 40 meter di sekitar zona reaksi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah limbah yang dihasilkan dari reaksi nuklir tersebut tidak menyebar, melainkan terbatas di sekitar area pertambangan. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Salah satu produk sampingan yang paling berbahaya dari fisi nuklir adalah radioaktif cesium, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika bocor ke tanah atau air.
Dr. Evar Grubman dari US Naval Research Laboratory menemukan dalam penelitiannya bahwa cesium yang dihasilkan oleh reaktor nuklir Oklo secara cerdik dikombinasikan dengan struktur molekul ruthenium, semacam produk fisi lain, sehingga tidak ada kebocoran dari reaktor nuklir purba itu. Sedangkan produk fisi nuklir lainnya, gas mulia radioaktif xenon, pada umumnya dilepaskan ke atmosfer oleh pembangkit listrik tenaga nuklir modern. Padahal penelitian Profesor Meshik menunjukkan bahwa aluminium fosfat akan diendapkan ke suhu air di geyser Oklo turun setelah semburan, dan partikel aluminium fosfat akan menanggap gas xenon yang keluar selama proses pembentukan dan menguncinya dengan kuat dalam kristalnya sendiri. Ini benar-benar sangat menakjubkan. Siapakah yang menemukan efek istimewa dari ruthenium dan aluminium fosfat? Dan metode cerdik apakah yang digunakan untuk membuat bahan radioaktif itu patuh dan masuk sendiri ke dalam reaktornya? Dr. Grubman pernah mengatakan dengan kagum, apa yang terjadi di dalam reaktor telah terkumpul bersama bagaikan suatu keajaiban yang sulit dipercaya. Jika semua desain rumit ini satu demi satu hanyalah secara kebetulan yang terjadi di alam, maka hanya bisa dikatakan sebagai karya kekuatan supernatural. Para ilmuwan mengatakan bahwa usia planet Bumi adalah 4,5 miliar tahun. Sedangkan catatan sejarah umat manusia dari para ilmuwan hanyalah sekitar 5.000 tahun. Bagaimana dengan sebelum 5.000 tahun? Primitifkah? Lantas, bagaimana dengan sebelum primitif? Tidak ada yang tahu. Tapi sejarah justru adalah eksistensi abadi di dalam kehidupan ini. Sering dikatakan pula bahwa sejarah itu berulang. Jika demikian halnya, berapa banyak peradaban dan berapa banyak manusia yang pernah menghuni planet bumi ini, yang mengalami pembangunan, kemakmuran, kemunduran, dan keheningan dalam 4,5 miliar tahun terakhir. Dan tentunya bukanlah suatu kebetulan jika terdapat reaktor nuklir Oklo hadir 2 miliar tahun yang lalu. Tentu sudah ada peradaban dan teknologi canggih manusia pada saat itu yang luput dari catatan sejarah dan merupakan tantangan bagi manusia pada masa ini untuk meniru teknologi pengolahan nuklir yang aman bagi lingkungan sekitarnya. Sahabat Sintrom, demikian pembahasan kali ini mengenai teknologi canggih di masa lalu. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintroma, yang membahas mengenai sains dan teknologi. Salam selaras selalu.